Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ketemu lagi nih. Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Ya, Pak. ada yang namanya belum masuk Google Meet? Sudah masuk semua, Pak. Oke, sudah masuk semua. Alhamdulillah. Kalau sudah masuk semua, tolong ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Oke. Teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembelajaran hari ini itu mata pelajaran PPKN tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Nah, sebelum masuk ke materi, agar kita lebih semangat menjalani pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. Siap anak-anak? Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, jadi kita menyanyi diiringi dengan video yang Pak Guru putar ya. Kita mulai. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah semakin semangat ya? Sudah, Pak. Semangat, Pak. Oke. Ya, sebelum kita melanjutkan ke materi, kita absensi dulu, jangan lupa ya, absennya sudah Pak Guru kirim di WA Group ya. Silahkan dicek di situ, Pak Guru sudah mengirimkan link untuk absensi hari ini. Jangan lupa nanti absen ya, melakukan presensi. Kemudian sebelum ini materinya tentang kompetensi dasarnya untuk hari ini, menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya, menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tahun 1945. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, menyusun laporan hasil telaah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, melalui proses pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning, diharapkan yang pertama, dengan menampilkan gambar, peserta didik mampu mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI dengan benar. Yang berikutnya, dengan menampilkan PowerPoint, peserta didik mampu menyusun laporan hasil telaah perumusan Pancasila sebagai dasar negara dengan penuh tanggung jawab. Nah, sebelum lanjut ke materi, di kelas ini ada yang sudah tahu Pancasila? Halo anak-anak.
Tahu, Tahu, Pak. Pak. Tahu, Pak. Tahu Pancasila itu apa? Tahu, Pak. Dasar Dasar negara, negara. Ya, Pancasila Negara, itu ideologi merupakan bangsa. sebuah dasar negara yang di dalamnya terdapat 5 sila. Nah, di kelas ini ada yang belum hafal dari kelima isi sila Pancasilanya? Hafal semua, Pak. Hafal semua. Hafal, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Sudah di SD hafal, sudah, Pak. ya, sudah hafal dari SD ya, sudah dipelajari di SD. Jadi kita lanjutkan saja untuk langkah-langkah pembelajarannya. Nanti kalian mengamati gambar yang Pak Guru tampilkan di sini. Nanti kita akan membentuk kelompok juga dan mempresentasikan hasil kelompok kalian ya. Nah, kita mulai dari sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Karena kalau kita berbicara tentang Pancasila sebagai dasar negara, itu tidak akan lepas dari yang namanya sejarah ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada gambar tentang suasana sidang BPUPKI. Kira-kira apa yang kalian bisa simpulkan ketika melihat gambar ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Sedang membahas dasar negara, Pak. Oke. Jadi di sini gambar ini memang sedang membahas dasar negara ya. Jadi di sini merupakan anggota-anggota BPUPKI yang sedang merumuskan dasar negara yaitu Pancasila, yang kemudian dari sidang ini mereka berhasil merumuskan dasar negara yang dinamakan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, walaupun tahapannya sangat panjang sekali ya, dari mulai adanya usulan-usulan dari tokoh pendiri negara sampai pembentukan panitia 9 dan akhirnya berhasil merumuskan dasar negara. Oke, kita lanjut ya. Untuk materi awalnya, jadi kalau kita berbicara tentang tahapannya, kita tidak lepas dari sejarah bangsa Indonesia itu sendiri, dari mulai awal kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi dulu awalnya bangsa Eropa itu datang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan atau jual beli rempah-rempah sebenarnya. Tetapi niat mereka berubah setelah melihat kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Mereka malah melakukan penjajahan terhadap bangsa Indonesia. Nah, secara garis besar, Indonesia itu mengalami 2 fase penjajahan. Yang pertama, itu masa penjajahan Jepang. Kalau kita berbicara tentang penjajahan Jepang, itu kita tidak lepas dari yang namanya VOC. Karena dulu Belanda itu membentuk sebuah kongsi dagang yang dinamakan VOC. Nah, disitulah awal dari penderitaan rakyat Indonesia. Karena VOC pada saat itu sangat menindas bangsa Indonesia, bahkan membunuh bangsa Indonesia dengan keji ya. VOC juga mengadu domba agar Indonesia itu terpecah belah. Kemudian ada lagi yang dilakukan VOC, itu melakukan kerja paksa atau kerja lobby yang mengakibatkan bangsa Indonesia itu pada saat itu sangat sekali menderita ya. Nah, dari penderitaan yang berkepanjangan itu, akhirnya bangsa Indonesia melakukan perlawanan dari berbagai kalangan ya, terutama dari kalangan ulama dan kalangan bangsawan. Tetapi perlawanan yang dilakukan itu dilakukan secara fisik yang selalu mengakibatkan kekalahan, karena jumlah tentara Belanda itu di Indonesia banyak, dan sementara dari pihak Indonesia itu dulu melawannya masih bersifat kedaerahan, sehingga sering mengalami kekalahan. Nah, dari situ, dari kekalahan-kekalahan yang terjadi yang dialami oleh bangsa Indonesia, mereka berpikir ketika kekuatan fisik tidak bisa melawan pihak Belanda, akhirnya mereka melakukan perlawanan dengan cara non fisik. Caranya mereka membuat sebuah organisasi di berbagai bidang. Ada yang di bidang politik, ada yang di bidang pendidikan, ada yang di bidang budaya gitu ya. Nah, organisasi pertama yang dibentuk oleh Indonesia itu adalah organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Nah, dari sejak itulah maka hari tersebut disebut sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, itu sedikit tentang
sejarah pada masa penjajahan Belanda ya. Berikutnya kita masuk ke masa penjajahan Jepang. Jepang itu masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942. Nah, kedatangan Jepang pada saat itu disambut baik oleh bangsa Indonesia karena Jepang pada saat itu menjanjikan bahwa Indonesia akan bebas dari penjajahan bangsa Eropa atau bangsa Barat. Tetapi kenyataannya malah sebaliknya, justru pada saat penjajahan Jepang, pada saat kedatangan Jepang itu malah menindas rakyat Indonesia juga, bahkan lebih parah daripada saat dijajah oleh Belanda ya. Jadi mereka tidak segan-segan menyiksa atau bahkan membunuh bagi mereka yang tidak patuh kepada pihak Jepang itu sendiri ya. Jepang juga melakukan memaksa bangsa Indonesia untuk kerja rodi sama ya. Jadi penderitaan bangsa Indonesia itu tidak henti-hentinya pada saat itu. Itu sedikit dari penjajahan Jepang ya. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu anak-anak? Kalau tidak ada, Pak Guru lanjutkan ya. Oke, berikutnya menjelang berakhirnya Perang Dunia II sekitar tahun 1944, Jepang semakin terdesak oleh sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia, akhirnya Jepang menjanjikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Janji tersebut diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso tanggal 7 September 1944 sebagai realisasi janjinya tersebut, maka dibentuklah BPUPKI yang dalam bahasa Jepang dinamakan Dokuritsu Jumbi Kosakai dengan diketuai oleh Dr. KRT Raziman Widyodiningrat. Nah, jadi dari pemaparan ini kita bisa tahu bahwa terbentuknya BPUPKI dilatar belakangi karena semakin terdesaknya bangsa Jepang oleh sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia, maka mereka menjanjikan sebuah kemerdekaan kepada Indonesia bahwa suatu saat Indonesia akan merdeka. Nah, dari situlah sebagai realisasi janjinya dibentuk BPUPKI. Nah, ini merupakan gambar atau foto-foto anggota-anggota BPUPKI ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada banyak sekali. Kemudian tugas BPUPKI itu sendiri adalah melaksanakan penyelidikan atas segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Oke, selanjutnya BPUPKI setelah terbentuk mereka melakukan 2 kali sidang. Nah, sidang pertama BPUPKI itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Sampai sini dulu. Ada yang mungkin mau bertanya anak-anak? Silakan. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, Pak Guru lanjutkan. Nah, di sini ada tugas kelompok untuk kalian. Jadi perintahnya begini. Setelah kalian mendengarkan penjelasan tentang materi Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI, silahkan mencari informasi dengan membaca bahan ajar dari guru dan sumber belajar lain. Tulislah apa yang sudah kalian ketahui tentang BPUPKI. Nah, kalau kalian lihat di WhatsApp group, Pak Guru tadi selain mengirim link untuk presensi hari ini, juga mengirim LKPD ya yang harus kalian kerjakan dan juga daftar nama-nama kelompok yang sudah Pak Guru bentuk di situ. Nah, jadi nanti sesuai kelompoknya silakan kalian melakukan kegiatan kelompok ya. Jadi di situ di WA Group juga Pak Guru mengirim bahan ajar untuk referensi pengisian tugas yang Pak Guru berikan di LKPD tadi ya. Jadi silakan selain mencari informasi dari pemaparan materi Pak Guru tadi, juga kalian bisa membaca bahan ajar yang sudah Pak Guru kirim di WhatsApp Group. Selain itu, kalian juga boleh mengaksesnya informasi tambahan dari internet. Ya, silakan. Pak Guru kasih kebebasan seluas-luasnya untuk mencari informasi tentang nanti kelompok 1 itu membahas tentang pembentukan BPUPKI. Ya, silakan menguraikan tentang permasalahan mengenai pembentukan BPUPKI.
cari dari berbagai sumber, silakan. Untuk kelompok 2 tentang keanggotaan BPUPKI, kelompok 3 tugas BPUPKI, dan yang terakhir sidang BPUPKI. Nah, Pak Guru kasih waktu 15 menit anak-anak, silakan. Untuk Google Meet-nya boleh mikrofon sama kameranya boleh dimatikan selama 15 menit. Nanti kalau sudah 15 menit silakan masuk kembali ke Google Meet ya. Silakan kalian berdiskusi kelompok bisa menggunakan WA ya. Jadi di WA itu kalian bisa video call, maksimal video call di WA kan 8 orang ya. Jadi kalian di situ anggota kelompoknya cuma 5 sampai 6 orang. Jadi silakan kalian berdiskusi menggunakan video call di WhatsApp. Itu ya. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, Pak Guru anggap sudah selesai ya. Untuk kelompok 1 silakan menguraikan atau memaparkan hasil diskusi kelompoknya tentang pembentukan BPUPKI. Ya, bagus sekali pemaparannya ya. Untuk kelompok lain silakan kalau mau ada yang mau menanggapi. Oke, silakan. Ya, bagus sekali tanggapannya. Kita lanjut ke kelompok 2 ya. Oke, untuk kelompok 1 Bapak ulas sedikit ya untuk pembentukan BPUPKI. Sekali lagi pada intinya memang BPUPKI itu terbentuk karena dilatar belakangi oleh terdesaknya Jepang oleh sekutu ya. Tadi sudah Pak Guru jelaskan di materi bahwa sebagai realisasi janji dari Jepang itu maka dibentuklah BPUPKI itu sendiri. Lanjut ke kelompok 2, silakan menguraikan atau memaparkan hasil kelompoknya diskusinya. Oke, untuk kelompok lain silakan kasih saran mungkin atau tanggapannya terhadap kelompok 2. Ya, bagus sekali. Untuk kelompok ya, jadi untuk keanggotaan BPUPKI untuk kelompok 2 bagus sekali menguraikan nama-nama anggota BPUPKI, bahkan denah tempat duduknya juga dijelaskan di sini ya. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kita lanjut ke kelompok 3. Uraian tentang tugas BPUPKI. Silakan untuk kelompok 3. Oke, bagus sekali uraiannya. Untuk tugas BPUPKI seperti Pak Guru jelaskan tadi itu adalah menyelidiki persiapan-persiapan tentang kemerdekaan Indonesia ya. Lanjut ke kelompok terakhir, kita ke kelompok 4. Silakan memaparkan tentang sidang BPUPKI. Oke, ya jadi pada intinya si BPUPKI itu melakukan 2 kali sidang ya. Tadi sudah Pak Guru jelaskan di sidang pertama itu membahas tentang dasar negara. Oke, terima kasih untuk semuanya murid-muridku yang telah memaparkan atau menguraikan tentang aspek-aspek informasi yang sudah kalian cari dari berbagai sumber tentang BPUPKI ya. Bagus sekali semuanya pemaparannya. Berikutnya yang terakhir, setelah tadi Pak Guru memaparkan materi dan teman-teman kalian menguraikan aspek-aspek yang harus dicari dalam sebuah kelompok, mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Silakan untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan perwakilan. Oke, bagus sekali kesimpulannya. Jadi pada intinya kesimpulannya sidang pertama BPUPK itu berlangsung mulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ya, membahas tentang rancangan dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara. Yang pertama Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, memang untuk 3 tokoh yang disebutkan Pak Guru ini
tidak Pak Guru bahas dalam materi tadi karena ini akan dibahas dalam pertemuan kita berikutnya ya. Jadi jangan lupa untuk membaca materi pembelajaran di buku paket ya tentang usulan dari berbagai tokoh tentang dasar negara, silakan dipelajari. Kemudian karena sekarang sedang masih masa pandemi COVID, jaga kesehatan, tidur yang cukup, kemudian protokol kesehatannya diperhatikan. Jika ingin bepergian, usahakan menggunakan masker, ya. Kemudian itu saja. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, untuk ketua kelasnya silakan memimpin doa dulu. Sebelum akhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup untuk pembelajaran hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.